Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini kembali belajar di hadis kitab Umdatul Mar'ah, yang mana kita hari ini sudah sampai di hadis yang ke-96. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dan saya bacakan dulu hadisnya. An Imran ibn Husainin anna imra'atan min Juhaina atat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Nabiyallah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Faqala ahsin ilayha. Fa idza wada'at fa'tini biha. Fa fa'ala. Fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa syukkat alaiha thiyabuha. Thumma amara biha farujimat. Thumma shalla alaiha. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. Subhanallah. Hari ini akan kita pelajari bersama tentang kejujuran seorang wanita di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika itu terjerembab ke dalam dosa perzinahan. Subhanallah. Dan kita lihat teman-teman, nanti kita akan belajar bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu jujur dengan Allah, benar-benar mengakui kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surganya. Dan tentunya di antara yang bisa kita nanti akan pelajari dalam hadis ini, bahwa kita tidak boleh yang namanya merendahkan orang lain yang saat ini dia melakukan sebuah dosa. Dan ketika dia bertaubat kepada Allah, maka tidaklah kita membuka aibnya kembali. Tidaklah kita membuka masa lalu saudara kita yang kelam di masa lalunya. Karena kita tidak akan pernah tahu bahwa di antara yang Allah cintai adalah kembalinya seorang hamba yang telah berbuat dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan sejujur-jujurnya, dan Allah terima taubatnya. Jika demikian halnya yang kita tahu bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat, maka tidak ada bagi kita untuk merendahkan orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kemarin belajar tentang Imran ibn Husain ya teman-teman. Dan alhamdulillah sudah belajar. Tinggal nanti teman-teman bisa dibuka kembali catatannya. Semoga ini menjadi evaluasi bagi kita, murajaah apa yang telah kita pelajari. Baik. Kemudian di sini ya akhwat disebutkan, kita lanjutkan hadis yang ke-96 dari kitab Umdatul Mar'ah. Di sini disebutkan bahwa anna imra'atan min Juhainah. Ada seorang wanita di mana wanita tersebut beliau berasal dari suku Juhainah ya. Dan subhanallah, ketika kita tahu ya bahwa Allah itu menjadikan manusia bersuku-suku, di antara hikmahnya adalah untuk saling mengenal. Subhanallah, untuk saling mengenal. Dan tidak ada yang lebih baik dari suku di hadapan Allah, ya, dari kabilah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini subhanallah ya akhwat, perlu kita renungkan bersama bahwa kita tidak boleh membangga-banggakan suku kita, karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya adalah agar kita bisa saling kenal, oh fulan dari qabilah ini, oh fulanah dari qabilah ini. Ya subhanallah. Dan para ulama ketika menafsirkan hadis anna imra'atan min Juhaina, maka di sini disebutkan bahwa di hadis lain ya akhwat dengan nas yang hampir sama disebutkan bahwa imro'ah di sini bukan dari Juhaina tapi dari Ghamid. Di sini anna imra'atan min Juhaina atat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina min Juhaina. Wa fil haditsil akhar annaha imra'ah min Ghamid. Wa ba'du ahlul ilmi yaquluna innal waqi'ah wahida wa innar riwaya bi annaha min Ghamid al-maqsudu biha la yutanafi ma'a ma dzakarna huna min annaha min Juhaina. Innahu yara anna al-maqsud bi Ghamid al-madhkura aw al-warid fihi dzakar al-mar'ati allati zanat la Ghamid al-qabila al-ma'rufa allati hiya min al-azd wa hiya ma'rufa ila al-yawm. Jadi sebagian ulama mengatakan yang paling kuat, ya walaupun ada yang mengatakan dari Ghamid, tapi yang paling kuat, pendapat yang terkuat adalah perempuan ini berasal dari Juhainah. Ya subhanallah. Baik, kemudian perempuan ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan hubla. Hubla itu artinya adalah hamil. Ya, hubla artinya adalah hamil. Jadi perempuan ini kondisinya sedang hamil. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamil dari apa? Hamil dari perzinahan. Subhanallah. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dulu di masa Nabi kita Muhammad SAW sudah ada yang namanya perzinahan, dan lebih-lebih di zaman kita sekarang ini merebaknya zina di mana-mana. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, tidaklah hari kiamat terjadi kecuali di antara yang ada di muka bumi ini adanya banyak perzinahan. Ya, kita sudah belajar kemarin, subhanallah. Maka dari itu nasihat untuk diri saya terlebih dahulu, mari kita jaga diri kita baik-baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya. Kenapa? Karena di antara fitnah di zaman ini adalah banyaknya orang yang dia hamil karena berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan ketahuilah wahai saudariku, sebaik-baik hamba Allah yang melakukan kemaksiatan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan taubatan nasuha. Subhanallah. Taubatan nasuha. Dan fenomena hamil di luar nikah ini menjadi fenomena yang menjamur di kalangan anak-anak muda saat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Belum lama ini kita melihat ya, ada satu sekolah meminta dispensasi ya kepada pemerintah agar diperbolehkan menikah sebelum usia 21 tahun. Ya, karena apa? Karena hamil di luar nikah. Bahkan kita pernah mendengar juga sebuah berita, ada anak ya usia SMP yang dia melahirkan di sekolah gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebegitu rusaknya ya akhwat ya zaman di mana kita saat ini hidup. Maka dari itu kita sebagai orang tua tetap berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan anak keturunan kita dari yang namanya perzinahan. Baik itu perzinahan ataupun sesuatu yang bisa mendekatkan ke perzinahan tersebut. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sebuah perbuatan yang buruk ya. Nah, perempuan ini ya akhwat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena zina ya. Maka subhanallah, perempuan ini tahu bahwa di antara hukuman bagi orang yang berzina di dalam syariat Islam adalah dirajam ya. Dan ini subhanallah teman-teman, semua hukum yang ada kaitannya dengan sebuah perbuatan di dalam Islam itu adalah kebaikan bagi umatnya. Jadi kalau di dalam Islam ada hukuman bagi pelaku zina itu adalah dirajam, maka ini adalah kebaikan untuknya. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan
bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka hendaklah dirajam, dan tiap seseorang dari keduanya berapa kali rajaman, berapa kali pukulan, 100 kali, ya. Dan janganlah berbelas kasihan kepadanya, ya. Untuk apa? Agar agama Allah ini Allah tegakkan, ya, di muka bumi ini. Subhanallah. Boleh teman-teman baca kembali surah An-Nur ayat 1-2. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Subhanallah. Dan ini bagian dari kesempurnaan Islam. Subhanallah. Dan ketika seseorang dia tahu bahwa yang berzina itu hukumannya adalah dirajam, maka orang yang akan berzina itu mikir puluhan kali, ya. Karena memang hukumannya tidak main-main, ya, hukumannya dirajam, ya. Taib. Baik, kemudian ya akhwat, ini orang yang berzina yang belum menikah itu 100 kali pukulan, dan beda, ya, dengan orang yang sudah menikah kemudian berzina, itu lebih berat lagi, ya, karena sebenarnya tidak ada kesempatan bagi dia untuk berzina. Kenapa? Karena dia sudah ada istri misalnya, atau sudah ada suami yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyalurkan syahwatnya, ya, subhanallah. Dan ini ya akhwat, hukuman rajam ini bagi yang dia sudah menikah, subhanallah. Dan rajam ini biasanya caranya itu dilempari dengan batu oleh orang banyak, ya, sampai orang yang dihukum ini meninggal dunia. Subhanallah. Dan kita tahu zaman sekarang banyaknya perselingkuhan di mana-mana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kenapa banyak orang-orang yang berani selingkuh? Karena mereka mengira, ya, bahwa ketika mereka dalam keadaan aman di dunia, maka tidak ada yang mereka dapatkan dari hukuman. Namun Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak tidur, Allah Azza wa Jalla, zat yang maha hidup, senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalau dia selamat di dunia ini, maka belum tentu dia selamat di akhirat. Lihatlah bagaimana wanita ini mendatangi Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa saya telah berzina, ya, maka tolong tegakkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Subhanallah. Dan ini bukti dari kejujuran wanita ini, ya. Kenapa saya katakan bukti dari kejujuran wanita ini? Karena kalaulah wanita ini tidak mendatangi Rasulullah SAW, maka itu bisa dia lakukan. Namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia datangi Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menegakkan hukuman untuk beliau. Beliau beriman kepada hari akhir, ya, dan yang namanya perzinahan ini di akhirat juga akan ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala kalau belum bertaubat di dunia ini. Subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Ini penting, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa berzina itu adalah dosa besar, ya, dan apabila Allah ingin mengadabnya, maka Allah adab di akhirat, ya. Dan kita paham bahwa adab Allah itu sangat mengerikan, ya, subhanallah. Jadi sekali lagi bahwa hukuman berzina bagi orang yang belum menikah adalah dicambuk sebanyak 100 kali, dan biasanya diasingkan selama 1 tahun di daerah lain, ya. Kenapa? Karena ini untuk memberikan pelajaran bagi wanita-wanita atau laki-laki yang belum menikah, ya. Dan hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menggauli pasangannya atau sudah pernah menikah adalah dirajam, dilempari batu sampai ia meninggal dunia. Subhanallah. Baik. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, Masya Allah, ya, ini beradab. Ia tidak mengatakan ya Muhammad, tapi ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW agar ditegakkan hukuman bagi beliau, fa'aqimhu alayya. Maka Rasulullah SAW tidak lantas menghukumnya. Rasulullah SAW memanggil walinya dulu, ya, memanggil wali dari wanita ini, dipanggil terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW, ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayang yang Rasulullah SAW miliki, Rasulullah SAW meminta kepada walinya untuk merawat wanita ini, sampai kondisi
ia melahirkan bayinya, ya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau wanita ini dia melahirkan anaknya, maka datanglah lagi kepadanya, datanglah lagi kepadaku, kata Rasulullah. Subhanallah, wanita ini nurut ya akhwat, ya. Ia rawat bayinya, tidak digugurkan kandungannya. Dan zaman sekarang banyak orang-orang yang berzina, kemudian ia gugurkan kandungannya, ia aborsi bayinya. Dan ini merupakan dosa besar, ya. Ketahuilah bahwa bayi-bayi, janin-janin yang ada di dalam rahim seorang ibu, dia tidak memiliki dosa, apa dosanya? Ya. Namun tega bagi pasangan-pasangan yang berzina, akhirnya ya wanitanya mengaborsi janinnya, subhanallah. Dan ini bagian dari dosa besar ya akhwat. Bagian dari dosa besar. Katakan kepada anak-anak kita yang perempuan, hati-hati dengan perzinahan. Jangan dekati jalan menuju perzinahan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijaga. Ya, subhanallah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kengerian ya akhwat. Subhanallah. Kita hidup di zaman yang kemaksiatan merajalela di mana-mana. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat bahwa subhanallah, kemaksiatan itu kalau dibiarkan begitu saja maka akan terus menular. Di antara yang bisa kita lakukan adalah kita meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, subhanallah, setelah perempuan ini dia melahirkan bayinya, maka subhanallah, dalam riwayat lain ya, perempuan ini datang kembali kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menyuruh untuk menyusuinya. Namun dalam riwayat yang kita pelajari di hadis Imran bin Husain ini, perempuan ini setelah melahirkan bayinya, ya, maka kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW lagi. Fa amara biha Nabiyullah SAW fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Subhanallah. Kemudian ya, wanita ini dia diikatkan pakaiannya dengan erat agar auratnya tidak tersingkap. Subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Zaman dulu itu para perempuannya itu Masya Allah, ya, hampir semuanya itu memiliki rasa malu. Apalagi bagi wanita-wanita muslimah. Kemudian setelah pakaiannya diikat, maka kemudian wanita ini akhirnya dirajam, farujimat. Ya, dirajam, dan setelah dirajam wanita ini disolatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menyolatkan jenazah wanita muslimah yang jujur ini, Masya Allah. Maka Umar bin Khattab tiba-tiba berkata kepada Rasulullah SAW, "Tusalliya 'alaiha ya Nabi Allah, waqad zanat." Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kita menyolati wanita ini sedangkan dia telah berzina? Gitu ya. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Ini yang perlu kita perhatikan ya akhwat. Kata beliau, laqad tabat taubatan. Wanita ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubatan nasuha, dengan kejujuran yang ia miliki. Subhanallah. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Kalau seandainya taubatnya wanita ini dibagi untuk 70 penduduk Madinah, maka niscaya taubatnya wanita ini akan mencukupi seluruh penduduk Madinah. Subhanallah. Wa hal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah kamu pernah mendapati taubatnya seseorang yang lebih baik daripada kesungguhan ia menyerahkan nyawanya kepada Allah? Subhanallah. Subhanallah. Orang-orang yang dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhwat, benar-benar menyesali atas apa yang telah diperbuatnya di masa lalu, maka Allah akan benahi kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik, Dan ini subhanallah menjadi hal yang perlu kita pelajari, bahwa setiap kita pasti melakukan dosa. Dan siapapun di antara kita yang pernah melakukan dosa zina, maka sebaik-baik seorang yang melakukan dosa adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali dosanya, meninggalkan dosa tersebut dan bertekad tidak lagi mengulanginya. Subhanallah. Dan ini bukti bahwa wanita
yang datang dari Juhaina ini, ya akhwat, beliau termasuk wanita yang bertaubat dan taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau termasuk dari sahabiyah. Kenapa saya katakan sahabiyah walaupun dia melakukan dosa besar? Karena dia orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggal dalam keadaan bertaubat walaupun sebelumnya ia berzina. Ya, namun Allah berikan taufik hidayah kepada wanita ini untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan ini sebaik-baik manusia ketika melakukan sebuah dosa maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ya akhwat, ya, bagi siapapun yang telah melakukan maksiat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak melakukan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menutupi apa yang kita lakukan dari sebuah kejahatan. Subhanallah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla zat yang sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di sini ya akhwat, di antara yang bisa kita cermati dalam hadis ini bahwa yang namanya menyolati orang yang dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha walaupun sebelumnya melakukan dosa besar, maka ini diperbolehkan. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan kalaulah ada seseorang telah melakukan sebuah dosa kemudian bertaubat dan Allah ambil nyawanya, maka kita sebagai seorang muslim boleh menyolatkannya. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain yang saat ini berbuat maksiat. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepadanya setelah ia bertaubat. Karena orang-orang yang telah melakukan dosa besar, yang telah bermaksiat kepada Allah dan dia berhijrah, itu membutuhkan doa dari kita, membutuhkan teman untuk bisa berjalan menuju ke jalan yang Allah ridhai. Siapapun di antara teman-teman yang saat ini Allah berikan amanah teman-teman yang baru berhijrah, amanah teman-teman yang ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, maka bukalah tangan kita. Ya, jadikan diri kita sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan jangan pernah kita membuka aib yang pernah dilakukan oleh kawan kita walaupun kita mengetahuinya masa kelam mereka. Tutup rapat aib kawan-kawan kita. Semoga dengan kita menutup rapat aib kawan-kawan kita yang telah melakukan berbagai macam maksiat, semoga Allah Azza wa Jalla menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Rangkullah mereka, ajaklah mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jujur dan bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh menyebutkan minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Ada faidah-faidah yang bisa kita ambil di dalam hadis yang ke-96 ini. Yang pertama, diharamkannya perzinahan, hurmatuz zina, ya. Di dalam Islam ada sebuah hukum bahwa yang namanya zina itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, bahkan itu masuk dalam dosa besar. Subhanallah. Dan zina ini semuanya terlarang, baik itu yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, semuanya tidak diperbolehkan. Subhanallah. Kenapa? Karena ya orang-orang yang melakukan fahisyah, ya, kalau di Al-Qur'anul Karim ini disebutnya zina ini adalah fahisyah, ya. Fahisyah ini adalah orang-orang yang masuk di dalam dosa besar, ya. Dan hasil dari perzinahan itu, ya akhwat, kalaulah dia memiliki anak, maka anaknya, anak hasilnya tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya, ya. Sebagai bentuk hukuman dari orang-orang yang berzina. Subhanallah. Kita tahu
bahwa subhanallah di dalam perzinahan itu ada banyak kerusakan di dalamnya. Dan dalam menjaga diri itu ada kebaikan yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepadanya. Kita sebagai muslimah hendaklah menjadi wanita-wanita yang pandai menjaga diri. Kenapa? Karena jikalau wanita ini bisa menjaga diri, wanita muslimah ini bisa menjaga diri, maka kelak Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dari arah yang kita inginkan, dari pintu manapun pintu surga yang kita inginkan, maka kita bisa memasukinya dengan mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya akhwat, ya, yang namanya perzinahan kemudian dia menghasilkan anak zina, maka kelak anaknya lah yang akan menanggung malu. Ya, jadi saya pernah waktu itu berjumpa dengan seorang akhwat, ya ini kisah nyata ya. Beliau waktu saya masih mengajar di boarding school di Yogyakarta itu meminta kepada saya, Ustazah, nanti pas istirahat saya mau bicara gitu ya. Saya mau bicara, teman-temannya yang lain suruh pada keluar. Dan dia berkata bahwa dia diberitahu oleh budenya bahwa dia adalah hasil zina, anak zina gitu ya. Maka dia mulai mengatakan kepada saya, Ustazah, kenapa Allah itu tidak adil? Kenapa teman-teman saya dilahirkan dari orang tua yang sah dalam pernikahan, namun saya dilahirkan oleh orang tua yang berzina? Ya, saya dengarkan anak ini bercerita sampai selesai ya, dan kemudian saya berikan sebuah nasihat bahwa kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Tetapi kita bisa menjadi orang tua yang kita inginkan, menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua kita. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah untuk orang tuamu, jagalah dirimu baik-baik, saya bilang ya. Karena ya akhwat, kalau orang tuanya ini belum bertaubat, yang namanya perzinahan itu dibayar oleh anak cucu, ya kasihan. Jadi siapapun yang pernah melanggar dosa zina, maka segeralah bertaubat sebelum Allah menghukum anak cucunya pun ikut berzina. Wal'iyadzubillah. Baik, kemudian yang kedua, jawazu i'tiraful mar'ah bidzambiha liiqamatil haddi 'alaihi. Bolehnya seorang wanita mengakui dosa-dosanya untuk ditegakkan had. Had itu adalah hukuman, batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walakinnal afdal laha istitaraha wa taubatiha. Taib. Namun yang lebih baik, siapapun yang pernah berzina, siapapun yang pernah melakukan dosa besar, dia tutup aibnya. Kenapa kita tutup aib? Karena Allah telah menutupi aib kita, dan bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beramal sholih, perbanyak beristighfar, ya, perbanyak melakukan kebaikan sebagai bentuk bukti dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk dari kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur, kelak Allah akan berikan surganya. Orang-orang yang jujur, Allah akan sayangi di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Yang ketiga, annal mar'atul hamil la yuqamu 'alaiha al-had. Ya, di sini ada sebuah hukum yang perlu kita ketahui, bahwa wanita-wanita yang hamil, walaupun dia hamil dari hasil zina, maka tidak boleh ditegakkan baginya hukuman. Ya, menunggu sampai, di sini Syekh mengatakan hatta tad'u, sampai dia melahirkan, bahkan sampai dia selesai menyusui anaknya. Ya, kenapa demikian? Watarda'u itu menyusui anaknya. Karena kalaulah dia dirajam, ya, setelah melahirkan bayinya, owek-owek baru lahiran kemudian dirajam, nanti siapa yang akan memberikan ASI kepada bayinya ini? Padahal yang namanya bayi dia mendapatkan hak. Apa di antara haknya anak kecil? Di antara haknya adalah dia mendapatkan ASI dari ibunya selama berapa tahun ya akhwat? Selama 2 tahun. Ya, jadi selesai ya ibunya menyusui anaknya selama 2 tahun, maka kemudian boleh dia ya ditegakkan hukum atasnya. Ya, subhanallah. Baik, kemudian di sini an-nazaniyatu al-muhsanah hadduhar rajam hatal maut. Ya, ini maksudnya adalah seorang penzina yang dia bertaubat kepada Allah tadi ya, dan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Beda dengan yang belum menikah, ya, dipukul 100 kali dan diasingkan ya selama setahun agar
dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, an-nazaniyah fi hali rajmiha tastur bi thiyabiha wa tarbut bi tariqatin tamna'u takshifa halur rajam. Bagi seorang wanita yang akan menjalani hukuman rajam, maka hendaklah dia jaga auratnya. Ya, kalau bisa apa-apa yang menyebabkan tersingkapnya aurat itu ditutup. Ya, tadi seorang wanita ini diikat erat-erat ya, Masya Allah bajunya agar tidak tersingkap auratnya. Subhanallah ya akhwat, begitu luar biasanya ya Islam mengatur kehidupan ya. Di antaranya adalah kita sebagai seorang wanita hendaklah menutup aurat kita, tidak mudah tersingkap ya, dan itu terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram kita. Baik, yang keenam, anna akhlaqal Islam tamna'u ida'il mudhnib bi aktsari mimma aujaballahu subhanahu wala tuwabbakh wala tusabbu zaniya. Walidha qala Nabi SAW ahsin ilaiha wa yadkhulu fil ihsan at-tadhkiri billah. Subhanallah. Di antara bagusnya akhlak Islam, ya akhwat, kita tidak diperbolehkan untuk menyakiti orang-orang yang melakukan dosa, ya. Kita tidak boleh mengejek, merendahkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kita boleh membenci dosanya, membenci maksiatnya, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Kalau dia ada niatan untuk bertaubat ya. Rasulullah SAW ketika tahu wanita ini jujur kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka apa yang Rasulullah SAW sebutkan? Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Subhanallah. Dan ini menjadi bukti bahwa Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita semuanya dalam berkasih sayang kepada umatnya, dalam melakukan banyak kebaikan kepada umatnya. Subhanallah. Dan di antara bentuk kebaikan adalah mengingatkan orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat dengan nasihat-nasihat terbaik, termasuk mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang ketujuh adalah masyru'iyatus salat 'alal mar'ati zaniyah wat tarahum 'alaiha. Ya, kita disyariatkan untuk menyolati orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah walaupun terlebih dahulu ia mungkin melakukan dosa besar. Kalau kita tahu dia sudah bertaubat, maka hendaklah kita menyolatinya dan mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, misalnya, wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al qabraha rawdah min rawdatil jannah. Dan itu boleh. Kenapa ya akhwat? Karena yang namanya mayit, ya, yang namanya jenazah, itu yang dibutuhkan adalah doa dari orang-orang yang masih hidup. Kalau kita ingin ketika kita meninggal dunia banyak yang mendoakan kita, maka banyak-banyaklah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Apalagi orang tua kita yang sudah mendahului kita, maka di antara yang mereka butuhkan adalah doa dari anak-anak solih yang masih hidup. Jangan pernah pelit dengan doa untuk orang tua kita, terutama orang tua kita yang sudah mendahului kita dalam keadaan muslim, ya. Dan kita bersyukur kepada Allah dat yang telah memberikan kepada kita orang tua yang muslim, karena doa kita akan sampai kepada mereka, ya. Perbanyak doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, kemudian yang kedelapan, ahamiyatut taubah minad dzunub kabiruha wa saghiruha. Ya, pentingnya bertaubat dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya. Dan takutlah melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa ada taubat, karena setiap dosa yang tidak ditaubati, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, kelak akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyepelekan dosa kecil, lambat laun dia akan menyepelekan dosa besar. Dan ketika kita melakukan dosa, maka bukan dilihat dari dosanya kecil atau besar, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa, ya. Baik, kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah anna taubah tatafawat min insan li akhar. Yang namanya taubat itu setiap manusia berbeda-beda caranya, ya, berbeda-beda. Contoh misalnya, taubatnya orang yang berzina, tadi ada dua, dirajam dan dipukul. Taubatnya orang mencuri adalah dipotong tangannya. Ya, tentunya ada syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak semua orang yang mencuri dipotong tangannya. Ada hadnya, ada ketentuannya. Taubatnya orang yang membunuh adalah dikisos, dibunuh, ya. Dan ini bagian dari kejujuran yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang jujur, ya, kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, maka tidak ada tempat yang terbaik kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudariku, mumpung nyawa kita masih ada, ya, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunda taubat kita. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesali dosa-dosanya.
Ketika kita ya akhwat ya diberikan rasa penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan, itu artinya semoga hati kita masih hidup. Karena orang yang hatinya sudah mati, dia tidak tahu malu melakukan maksiat, ya tidak tahu malu melakukan dosa, dia terus melakukan dosa dan tidak mau menyesali dosa yang dilakukannya. Dan ini pertanda hatinya sudah mati. Jadi berbahagialah bagi siapapun yang saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengingat-ingat dosanya kembali dan diberikan taufik oleh Allah untuk beristighfar, untuk menyesali dosa-dosanya. Karena ini pertanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin di akhwat kelak ketika hari di mana kita berjumpa dengan Allah, Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ingin ya akhwat kelak ketika kita di akhirat, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang bisa kita lakukan di dunia ini adalah perbanyak bertaubat kepada Allah. Jadilah insan-insan yang lebih baik dari hari ke hari sampai kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan anak-anak kita serta keturunan kita dari perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita semuanya, hidayah untuk kita semuanya, petunjuk untuk kita semuanya. Dan ketahuilah, sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Maka dari itu, perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah kita selesai membahas hadis yang ke-96. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan pastinya datang dari saya pribadi. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.